Shalom semuanya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing tentang pentingnya sikap kita dalam merespons setiap tuntunan yang diberikan dalam bentuk sharing, terutama dalam merespons kebenaran firman Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya beri judul Pertumbuhan rohani dan nasib kekekalan jiwamu ditentukan semata oleh sikapmu. Nah, salah satu pemicu untuk membagikan topik ini adalah datang dari SK salah seorang saudara di Big Internet pada hari Sabtu kemarin saat RSSP motivasi gitu ya. Sebetulnya dan rasanya sih pada RSSP Sabtu itu saya tidak sedang tidak mengungkapkan juga keluhan-keluhan tentang sikap kebanyakan begintermediators ya, begintermediators saya sebutnya begitu, yaitu saudara-saudara yang pemula gitu ya. Memang di waktu yang lalu ada nasihat ya, saya menyebutnya nasihat dan teguran yang keras, bukan keluhan-keluhan, karena kalau keluhan itu kesannya negatif, seolah berasal dari hati yang menggerutu atau yang bersungut-sungut gitu ya. Sama sekali enggak. Jadi harus bisa bedakan keluhan atau memang nasihat dan teguran yang keras gitu. Nah, tapi memang di waktu-waktu yang lalu tadi saya katakan ada nasihat, teguran yang keras untuk memiliki respons yang baik supaya bertumbuh dalam hal kerohanian. Tapi barangkali karena kemarin sekalian berbagi komentar dalam SK, sharing komentar, hal itu pun disampaikan gitu ya. It's okay, gak masalah. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa respons dan sikap kita lah yang menentukan pertumbuhan rohani kita dan pada akhirnya keselamatan jiwa kita. Nah, rasanya teknik-teknik pelayanan seperti yang dibagikan pada SK, orang kemudian dilayani lahir baru dulu, kemudian firman susu, firman yang lunak gitu ya, lalu firman keras gitu, itu sebuah teknik pelayanan yang pernah di waktu-waktu yang lalu gitu ya. Saya juga tidak memungkiri bahwa teknik-teknik pelayanan seperti ini pernah saya akui dan saya lakonin sejak saya lahir baru 2018-an gitu ya. Sorry, bukan 2018-an, 2008
gitu ya. Saya kemudian diberikan teknik-teknik pelayanan, orang kemudian harus dilayani dulu lahir baru gitu ya. Itu kami pernah praktekkan ketika saya belajar melayani ketika saya kuliah gitu. Jadi ditetapkan kita harus layani dulu orang pertobatan gitu. Kemudian dalam pelayanan lahir baru itu kan orang kemudian dituntun untuk mengakui segala dosa-dosanya, menerima pengampunan, rekonsiliasi dari Tuhan. Nah, lalu kemudian itulah yang dikategorikan seperti pelayanan lahir baru. Nah, lahir baru itu sendiri adalah proses yang Roh Kudus kerjakan di dalam hati setiap orang. Nah, lahir baru itu boleh saya sederhanakan maknanya adalah ketika seseorang sudah mulai merasakan Tuhan dalam kehidupannya, merasakan Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, bahkan lanjutannya adalah dia sudah memiliki persekutuan dengan Tuhan. Nah, ketika rohnya dilahirkan kembali gitu ya, karena orang yang berdosa itu adalah orang yang mati rohani. Nah, tetapi setelah kemudian dia bertobat, mengakui dosanya, lalu kita berpikir bahwa dia sudah dilahirkan baru gitu ya, rohnya gitu. Nah, lalu kemudian dari situ besar harapannya dia menjadi suka baca firman, mau berdoa gitu ya. Nah, konteks pelayanan seperti ini di waktu-waktu yang lalu dilakukan secara masif dan umum ketika ada KKR, misalnya ada altar call, orang dipanggil, ada yang ditantang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dituntun untuk bertobat gitu ya. Nah, tetapi faktanya kita bisa lihat seberapa banyak dulu KKR diadakan dan ada altar call seperti itu. Ada orang bertobat, ngaku dengan mulut, lalu kemudian ada mungkin sampai menangis-nangis gitu ya, didoakan. Tapi apa akhir daripada semuanya itu? Saya bahkan yakin orang-orang yang pernah menyerahkan dirinya dalam altar call, pernah bertobat, dipimpin doa pertobatan, mengaku dosa, tetap kembali kepada kekristenannya yang lama. Karena apa? Problemnya adalah bukan datang dari hati. Ada yang karena ikut-ikutan atau merasa tersentuh saat itu juga, tapi kemudian praktek hidupnya kembali seperti semula, nggak ada yang berubah gitu ya. Nah, lalu saya tadi kan katakan saya juga praktekkan pelayanan seperti itu ketika awal bertobat dulu ketika kuliah semester 4 gitu. Itu justru hal yang ajaran yang paling menonjol dari pelayanan gereja yang dulu pernah melayani saya. Orang harus dilayani lahir baru, pertobatan, kemudian baptisan air, baptisan Roh Kudus gitu ya. Saya mau buka faktanya bahwa kita lakukan seperti itu pun, saya mau katakan tanpa menjelek-jelekkan, orang yang di sekitar saya yang melakukan itu tak lantas kemudian membuat hidupnya berubah menjadi orang yang suka baca firman, berubah perilakunya, lalu suka bersekutu sama Tuhan. Nggak jaminan. Itu nggak jaminan. Itu tadi saya katakan adalah sebuah teknik pelayanan yang pernah gitu ya, pernah dikenal oleh terutama gereja-gereja karismatik untuk melayani orang gitu ya. Itu tidak menjadi kunci untuk memulai
perjalanan pembangunan rohani seseorang. Nah, memang di dalam firman Tuhan juga ketika Yohanes mempersiapkan kedatangan Yesus, dia berkata, bertobatlah dan uh, uh, ada tantangan untuk pengakuan dosa, beri dirimu dibaptis, gitu ya. Nah, tetapi itu bukan kemudian cara yang akan membuat proses pertumbuhan rohani seseorang dijamin lancar, gitu ya. Kembali saya sampaikan kata yang tadi, sesungguhnya dasarnya itu hati dulu. Kalau hati seseorang baik, memiliki respons hati yang baik, maka tanpa proses ini pun dia akan bisa menuju kepada kelahiran baru, pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani, bahkan berbuah, gitu. Nah, jadi saya tidak sedang bermaksud seperti membalas apa yang dikatakan oleh saudara di Internet, bukan. Tapi saya perlu luruskan bahwa yang paling benar untuk sikap yang paling benar untuk kita bertumbuh dalam kerohanian, menjadi dewasa, berubah karakter, berbuah, itu semata-mata ditentukan oleh sikap hati kita. Saya saya bagi juga di Capas, lalu ada juga saya screenshot untuk kita untuk dibaca, gitu ya. Nah, saya ada bagikan di sana tentang dimulai dari Capas dulu. Tadi saya berbicara tentang hati, gitu ya. Di Mazmur 95 ayat 7 sampai 8. Lalu kemudian 95 ayat 7 sampai 9, Lalu kemudian Ibrani 3 ayat 7 sampai 9, Ibrani 4 ayat 7, Ibrani 3 ayat 15. Di sana nanti bisa dibaca bahwa ada pernyataan-pernyataan yang diulang-ulang di dalam firman Tuhan, mulai dari Mazmur hingga Ibrani, dikatakan pada hari ini itu bermakna present. Sekiranya kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Saya baca yang di bold saja. Di Ibrani 3:7 juga ditekankan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani 4 ayat 7, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Nah, jadi yang paling utama adalah sikap hati. Tadi kan saya katakan, ada orang yang mengikuti altar call. Dia mungkin merasa terharu dengan pujian penyembahan, atau mungkin khotbah-khotbah saat itu. Lalu dia maju ke depan, mungkin dia menangis, mengakui dosanya, gitu ya. Nah, tapi saya yakin, tadi saya katakan, orang-orang yang pernah mengikuti altar call juga merupakan bagian besar daripada orang Kristen yang hidup dari tahun ke tahun, bahkan puluhan tahun. Tapi dengan altar call yang disebut dengan lahir baru setelah mengaku dosanya, bertobat, lalu semuanya akan menjadi lancar. Enggak. Ada dasar hatinya harus diperiksa dulu. Kalau memang hatinya sungguh-sungguh, maka orang ini bisa akan terus membangun kerohaniannya
dengan betul. Nah, tetapi kalau hanya sebatas ungkapan mulut saja, bukan ungkapan hati juga gitu ya, hanya ungkapan mulut bukan ungkapan hati untuk bertobat, maka pertobatannya hanya hari itu saja, lalu kembali kepada kekristenan yang lama. Nah, tetapi di sini juga saya tidak sedang berkata bahwa orang Kristen tidak perlu bertobat. Karena Roma 3:23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya bahkan sudah bagikan ketika saudara yang masih setia sekarang, udah 7 bulan ini, dari bulan pertama, kedua rasanya udah pernah bagikan, barangkali sendiri juga masih ingat, bahwa saya bagikan capas tentang pertobatan. Nah, pertobatan untuk mengakui dosa, karena harus rekonsiliasi dulu dengan Tuhan. Selain pertobatan harian, saya bagikan juga untuk kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya murka Tuhan tidak ada di dalam kepala kita, supaya hubungan kita dengan Tuhan baik, ada perdamaian, sehingga kemudian dosa kita tidak menghalangi persekutuan kita dengan firman Tuhan, gitu ya. Tidak menghalangi perjalanan kita dalam membangun kekristenan kita nanti, baik dari pembacaan Alkitab maupun doa-doa kita. Nah, itu bisa dilakukan sendiri. Makanya tadi saya katakan sikap hati yang paling utama. Jadi kalau dulu, bahkan termasuk yang terakhir ini ketika saya melayani Jambi, kita tuntun anak-anak muda yang pernah kita layanin untuk pertobatan gitu ya. Kita tuntun mereka mengakui dosa mereka, bertobat. Tapi akhirnya bukannya setelah bertobat lahir baru, itu kan yang saya nggak tahu pengertian yang lain berbeda, tapi pemahaman saya dulu yang dikatakan bahwa lahir baru itu adalah orang dilayani pertobatan, mengaku dosanya, rohnya dilahirkan kembali, lalu dia dari sini dia mulai bisa mengerti tentang firman Tuhan, mulai suka dengan firman Tuhan, mulai merasakan hadirat Tuhan. Enggak, faktanya begitu saja kembali kepada kedagingan, dia malas, dia lemah, nggak suka diajar gitu kan. Jadi itu bukan fondasi utama bukan teknik utama untuk pelayanan. Tetapi tadi saya katakan ada garis bawahnya. Tetapi bukan berarti saya seolah menafikan, menyangkali bahwa orang harus melakukan pertobatan. Tapi saya punya pemahaman, sebagaimana seseorang misalnya sebagaimana seseorang dalam hal kepenuhan Roh Kudus. Ketika seseorang ditumpangkan tangan, dipenuhi Roh Kudus, itu satu kali kejadiannya. Tapi supaya terus mengalami kepenuhan Roh Kudus, itu harus terus menerus. Dia harus membangun dirinya dengan berbahasa roh, dia harus membangun persekutuannya dengan Tuhan, membangun manusia rohaninya dengan bertekun dalam pembacaan firman. Itu harus terus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Hubungannya dengan Tuhan harus terus dibangun. Nah, demikian juga dengan pertobatan. Makanya selain pertobatan di awal, itu juga harus ada pertobatan harian. Nah, proses inilah yang saya pahami sebagai proses kelahiran baru seseorang. Jadi nggak bisa diklaim misalnya, oh si A udah dilayanin pertobatan, udah ngaku dosa, terus udah lahir baru. Enggak, saya nggak percaya itu lagi sekarang. Karena sejak kuliah, saya awal melayani, bahkan sampai terakhir saya ke Jambi, sudah banyak orang yang dilayani pertobatan, mengakui dosa. Toh juga sama mati rohani, nggak ada respon yang semakin baik terhadap firman Tuhan. Jadi tadi saya katakan, sikap hati itu yang paling menentukan. Nanti saya akan tunjukkan ayat yang berbeda. Jadi kalau sikap hati seseorang sudah memiliki hati yang mau diajar, hati yang mau dituntun, gak suka mengeraskan hati, ini akan cepat mengalami
proses kelahiran baru. Tadi kan saya katakan, bukan berarti ketika seseorang udah bertobat nih, udah dilayanin pertobatan, mengakui dosa, atau mungkin nangis-nangis. Siapa yang bisa pastikan dia lahir baru? Sebab lahir baru itu harus bisa dibuktikan dengan buah-buah pertobatannya. Ya mulai aktif, mulai suka baca firman, mau diajar, mulai punya kerinduan hati berdoa, ya kan? Nah, itu yang tadi saya katakan, sebetulnya kalau kelahiran baru itu diartikan seperti indikasi di mana seseorang sudah mulai merasakan hadirat Tuhan, merasakan lawatan Tuhan, mulai merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, gitu. Nah, dan ini tidak bisa terjadi instan, seperti orang dilayani pertobatan atau orang altar call terus mereka lahir baru. Enggak, itu melalui proses, dan kita tidak tahu kapan persisnya Roh Kudus melahirkan rohnya kembali. Dan menurut pemahaman saya, kelahiran kembali itu ditentukan oleh sikap hati kita. Itu kenapa tadi pembacaan firman yang bagian pertama saya katakan bahwa sikap hati dulu yang sikap hati itu yang perlu diperhatikan. Makanya tadi kan dikatakan, kalau dengar firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Nah, itu berbicara secara merata kepada setiap orang. Artinya, miliki respons yang baik. Kalau udah dengarkan firman Tuhan, udah dengarkan tuntunan rohani, miliki sikap hati yang baik. Ini tidak mempersoalkan lahir baru apa enggak. Karena tadi saya katakan, melalui proses, saya mengerti bahwa kelahiran baru itu kita nggak bisa pastikan kapan terjadi atas setiap orang. Kapan rohnya dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Jadi saya nggak yakin ketika orang mengaku dosa, dilahirin pertobatan, ngakuin dosanya, bahkan nangis-nangis atau altar call, terus dia lahir baru. Saya nggak percaya itu, karena saya sudah melihat hasilnya. Baik tadi saya katakan sekelompok orang yang mengikuti altar call, yang KKR, bahkan yang dilayani oleh saya pribadi, sudah banyak orang itu nggak jadi jaminan. Apalagi hatinya belum sungguh-sungguh dijamah oleh Tuhan, atau hatinya belum dijamah oleh Tuhan, kan berarti faktor eksternal. Atau hatinya belum memiliki kesungguhan, itu masih mati rohani. Makanya orang-orang yang pernah kita layanin atau yang di KKR misalnya altar call, diminta baca Alkitab tetap juga nggak suka. Jadi apa yang membuat orang sampai pada kelahiran baru? Yaitu hatinya dulu, hatinya dibuka. Makanya Tuhan berkata, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Barang siapa yang membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Jadi pintu hati kita ini harus dibuka. Nah, saya sebelum lanjut pada penjelasan lanjutan, saya mau kasih pengertian juga di sini. Saya rekomendasikan seorang hamba Tuhan yang sering saya bagikan videonya. Kalau lihat video-videonya, baik dalam ini baru dalam ibadah minggu gitu ya. Kalau lihat semua video-videonya, dia bahkan lebih keras, lebih keras, lebih tegas, lebih apa ya, boleh dikatakan menakutkan ketika mengajar orang-orang yang dilayaninya. Coba lihat video-videonya. Ini bukan sedang memburukkan, tapi saya mau membenarkan bagaimana saya ingin membuat setiap orang mengerti bahwa cara saya melayani juga nggak keliru gitu ya. Tergantung respons hatimu sekarang. Nah, jadi kalau perhatikan khotbah-khotbahnya di minggu, bahkan yang lalu-lalu, ketika pengajaran kan saya bagi yang lama-lama, bagaimana dia begitu keras ngomong sama orang, kayak ngajarin murid di kelas gitu ya, ngajarin siswa. Nah, apakah itu tidak keras? Lalu kemudian pertanyaannya, apakah orang-orang yang diajar dalam pengajaran itu semuanya
sudah bisa dipastikan dewasa rohani? Enggak, saya nggak yakin, sekalipun nggak lihat orang-orangnya, saya nggak yakin semuanya orang yang dewasa rohani, yang sudah pantas, yang memang pantas diberikan makanan keras gitu. Mereka juga semuanya orang Kristen pada umumnya sama. Jadi demikian juga dengan diri saya. Kalau saya memberikan pernyataan-pernyataan yang keras dan tegas di dalam sharing saya, itu bukan berarti saya seolah tidak membedakan mana orang Kristen yang baru, yang beginner matters, yang saudara yang baru dengan sahabat saya yang sudah setia gitu. Bukan, tetapi kembali respons kita yang menentukan, sikap hati kita yang menentukan. Nah, jadi kalau dengarkan khotbah minggu beliau dan juga pengajarannya, itu kan dibagikan kepada semua orang yang mendengarkan dia, baik ketika live streaming maupun offline gitu ya. Itu kan berbagai kategori, ratusan orang. Ya disampaikan aja semuanya. Apakah yang ratusan orang ini semua udah dewasa? Langsung orang-orang yang layak menerima makanan keras? Hampir semuanya makanan yang diberikan itu keras gitu. Gak ada tuh yang saya pernah dengar beliau berkata, oh hari Minggu ini saya akan memberikan makanan susu ya, hari ini minggu depan saya akan memberikan makanan lunak ya, oh ini nih makanan untuk keras. Gak ada, semuanya dipukul rata. Tinggal sikap hati kita sekarang. Jadi jangan salah jangan salah bereaksi, jangan salah merespons, jangan salah mengambil sikap terhadap didikan di TRC. Karena tadi saya katakan, bukan cuma saya yang menyampaikan sharing dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang keras seperti ini. Beliau yang saya sudah rekomendasikan videonya banyak di pelayanan ini, juga menyatakan pernyataan-pernyataan yang keras, apalagi kalau ngajar kayak di kelas gitu ya. Setiap orang diperlakukan layaknya murid, siswa yang sedang diajar gitu. Nah, sekarang tergantung respon orang, mau memperhatikan, mau menempatkan hatinya sebagai orang yang mau diajar, memiliki kerendahan hati atau enggak gitu ya. Ini harus saya jelaskan. Tadi saya katakan bukan semata untuk membalas SK itu, tapi karena perlu untuk kita lebih mengerti pentingnya sikap dan respons kita. Karena itu semata yang menentukan kita mau bertumbuh, mau berubah, berbuah, bahkan kepada keselamatan kita. Nah, jadi saya bukan seolah tidak memberikan bukan seolah saya tidak memahami, melayani para sahabat dan juga saudara yang dibikin intermediate, bukan. Tetapi bedanya di mana? Saya memiliki pengertian bahwa bedanya sahabat yang lama yang udah setia, yang udah 3, 4, 5 tahun dengan pemula adalah bukan di makanan yang dibagikan, tetapi bagaimana tanggung jawab dan treatment, perlakuan terhadap setiap orang. Nah, kalau lihat video-video saya yang lama, bagaimana ketika saya memulai dengan sahabat setia saya, karena saya sudah memulai pelayanan 2015 pertengahan ke 2016, 17, udah 2 tahun dulu kami bersama-sama, maka ada tantangan baca Alkitabnya itu dari 5 pasal, lalu kemudian 10, bahkan pernah sampai 20 pasal. Tantangan berdoanya langsung 1 jam. Lalu tegurannya sudah mulai keras gitu. Nah, sekalipun faktanya, bahkan yang terbaru ini, ada orang yang tersinggung, gak terimaan, ya pilih jaga jarak gitu ya. Ada ya seperti itu. Nah, tetapi perlakuannya, tadi kan saya katakan bedanya apa? Di tanggung jawab dan perlakuan. Nah, saya nggak pernah punya catatan sejarah orang-orang yang mulai diajak PAR boleh membuatkan LPAR cuma baca Alkitab.
Bu Anti kemarin juga cerita pas zamannya Bu Anti itu 5 pasal setiap hari. Kami zamannya 5 sampai 10 bahkan ada yang 15, 20 ketika itu. Nah, sekarang karena baru pernyataan-pernyataan ini saya sering bagikan loh kalau perhatikan. Saya mengerti kalau saudara masih baru beradaptasi, udah puluhan tahun Kristennya cuman Kristen hari Minggu, belum nggak biasa dengan pembacaan Alkitab gitu ya. Yang penting baca kitab minimal 1 pasal sehari. Sekalipun ditentukannya 2 gitu ya. Minimal 1 kali. Dan kalaupun cuma baca 1 pasal, nggak apa-apa, itu dilaporkan. Kalau belum berdoa dulu nggak apa-apa. Itu sikap lunaknya. Di situ sikap lunaknya. Lalu kemudian kalau kami tadi udah tentang kami dulu saya udah ceritakan bagaimana durasi berdoanya setengah jam sampai 1 jam. Kalau saudara di sini kan masih diberikan tanggung jawab yang ringan, tanggung jawab susuk, tanggung jawab lunak. Ya 5 menit pagi hari, 5 menit malam hari. Itu perlakuan lunaknya. Sikap lunaknya itu di situ. Tapi kalau yang namanya pengajaran keras, nasihat, didikan diperlakukan layaknya semua orang dewasa secara umur. Saya ini berbicara kepada orang dewasa secara umur. Memang belum dewasa secara rohani semuanya. Itulah kenapa tanggung jawab dan perlakuannya berbeda. Nggak ada di NTRC Advance yang diberikan tanggung jawab minimal 1 pasal atau bahkan Elpannya cuma baca kitab lalu doanya cuma 5 menit. Nggak ada. Nah di situ bedanya. Beda tanggung jawab, beda treatmentnya. Dan juga ngertinya pemahamannya saya itu maklumnya saya ganti ya, maklumnya saya itu berbeda ya. Kalau namanya beginner juga masih cuma 1 pasal dan di Elparnya juga cuman ada pembacaan Alkitab ya nggak apa-apa, itu lunaknya. Yang penting baca, yang penting berdoa walaupun cuma 5 menit, yang penting lakukan dengan setia. Itu kan sangat ringan untuk seorang yang dewasa secara umur, walaupun nggak dewasa belum dewasa secara rohani. Tapi itu adalah pemberian tanggung jawab dan perlakuan yang lunak. Nah itu yang saya lakukan di sini. Jadi jangan sampai kemudian salah memahami tentang cara saya melayani. Tadi saya udah compare dengan hamba Tuhan yang sudah 18 tahun jadi pendeta. Bayangkan 18 tahun dibanding dengan saya baru 5 tahun setengah melayani. Itu tentu beliau sudah memiliki garam dalam pelayanan yang lebih banyak. Tapi caranya pun sama. Kepada jiwa baru yang dari online, yang udah dikenal baik dengan di gerejanya, semua sama dipukul rata. Karena berbicara kepada orang yang dewasa. Nah, tapi perlakuan dan tanggung jawab, apalagi kalau konseling pribadi, itu agak lebih lunak. Lebih maklumnya itu lebih banyak. Yang kalau kita lihat orang-orang senior dan kita perlakukan saudara yang dibikin termet, yang kalau berinteraksi kita sangat lembut, kita sangat masih banyak maklum, kita masih banyak toleransi. Nah itu kita ngerti karena masih baru. Tapi bukan berarti kemudian yang dikasih cuma firman berkat, firman yang baik-baik, enggak gitu. Karena ketika Yesus pun mengajar murid-muridnya, saya nggak pernah temukan tuh di dalam firman Tuhan dia yang kayak rayu-rayu orang. Bahkan ketika 120 murid undur, lalu murid-murid yang setia itu Tuhan Yesus bilang, kamu nggak mau undur juga? Itu keras kan? Tapi Petrus berkata, bagaimana kita mau meninggalkanmu, engkaulah hidup itu gitu loh. Nah jadi tegas, keras, tergantung sekarang sikap hatimu. Mau tersinggungan, gak terimaan, panas hati, itu tadi saya katakan sikap hati. Jadi jangan salah mengerti lagi pengajaran TRC, karena pengajaran TRC itu dari dulu memang karakternya keras, tegas. Demikian juga hamba Tuhan, kenapa saya
merekomendasikan beliau, hamba Tuhan tertentu itu, karena sama. Dari video-videonya yang diupload 4 tahun yang lalu sampai sekarang, semuanya pukul rata, keras dan tegas. Dan orang yang dididik sama seperti anak dalam rumah, yang dididik dengan penuh kedisiplinan, penuh dengan ketanggungjawab, nasihat dan didikan, itu akan beda kualitasnya. Jadi kalau ada orang yang seperti uh, uh, apa ya mungkin termasuk orang-orang yang keluar gitu ya, nggak terimaan kok, kayaknya memberitakan kebenaran itu kok keras, tegas. Bagi saya cuma satu, ini bukan tipe orang yang ada di dalam rombongan ini. Dan ada juga memang ada orang yang memang nggak bisa diajar. Jadi kalau orang sampai bereaksi uh, uh, bereaksi tidak positif dengan karakter sharing di TRC, yang perlu dicek itu hati. Makanya Tuhan Yesus berkata, belajar rendah hati. Belajar rendah hati. Kalau orang yang memiliki kerendahan hati, itu akan memiliki sikap yang nerimo, bisa menerima. Makanya para sahabat saya sekarang yang setia, sekeras apapun ya mereka pilih diam dan merenungkannya dan mengikutinya. Dan itu yang membuat mereka bertumbuh gitu ya. Jadi saya harap ke depan memang semuanya memahami bahwa di sini memang karakter pengajarannya yang keras gitu ya. Dan saya bukan tidak sedang bisa membedakan mana yang keras, yang udah dewasa rohani dan yang baru, yang belum dewasa rohani gitu ya, yang belum lahir baru. Nah, tapi semuanya ditabur, nanti tinggal sikap hatinya. Yang membedakan tadi saya katakan adalah tanggung jawabnya. Saya nggak kasih tanggung jawab yang besar kepada orang yang baru bergabung Elpan. Doa harus 1 jam ya. Yang bisa bahasa roh harus bahasa roh 15 menit setiap hari ya. Harus baca 5 pasal ya. Nah itu kan tidak proporsional. Karena masih kanak-kanak rohani, masih dikasih dulu yang tanggung jawab yang ringan, yang kesannya masih lucu-lucuan gitu ya, masih 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 kayak latihan-latihan gitu ya. Nah, itu perlakuannya di situ gitu ya. Jadi saya tegaskan jangan berdalih di atas itu. Karena firman itu ditaburkan tergantung sikap hati seseorang. Tadi saya sudah bagikan dasar firman yang pertama, bahwa kalau kita dengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati. Di sini tidak dituliskan untuk orang-orang yang udah dewasa rohani, tapi disampaikan kepada orang-orang dewasa secara umur, gitu ya. Lalu apa lagi ayat firman Tuhan yang mendukung pesan yang saya sampaikan? Bahwa yang penting adalah sikap hati kita, gitu ya. Karena ayat firman-Nya itu banyak gitu ya. Nah, nanti di sana setiap kita bisa baca bagaimana firman itu ditabur. Ditabur itu dalam konteks ya ditabur aja, nggak bedain ini dewasa rohani, ini masih belum lahir baru, ini udah lahir baru, nggak begitu. Ditabur aja. Bahkan saya berpikir itu cenderung kepada mereka yang belum lahir baru. Itu pemahaman saya. Karena ini berbicara tentang memberitakan Injil. Ditabur, lalu ada jatuh di dalam berbagai tipe hati. Nah, itu artinya apa? Diserahkan semuanya kepada sikap hati setiap orang. Ada yang meresponsnya dengan baik, tapi kemudian ada tantangan hidup, langsung tidak bersemangat lagi. Ada orang yang memiliki hati yang baik, disimpan itu firman dan bertumbuh di dalam hatinya. Jadi kembali saya garis bawahi di sini, saya memberitakan kebenaran itu selalu ditujukan kepada hati. Bukan dilihat berdasarkan ini sudah lahir baru apa belum, gitu ya. Tapi bicara semua kebenaran itu secara terang benderang, nanti respons mereka yang menentukan pertumbuhan rohani mereka. Lalu ada juga perumpamaan tentang mutiara dan harta yang terpendam.
Nah, kalau masih ingat, dan saya sudah bagi kepada kita bagaimana untuk mendapatkan kerajaan surga itu, untuk mendapatkan Tuhan, untuk mendapatkan termasuk juga kelahiran baru dengan Tuhan. Ada orang yang memang Tuhan datangi, ada orang yang gak sengaja akhirnya Tuhan jamah hatinya dan dia berapi-api penuh cinta mula-mula dan kejar Tuhan. Tapi ada orang, sekelompok orang yang harus mencari dengan usaha sendiri. Nah, kalau menurut pemahaman saya, justru orang yang harus mencari sendiri dengan sikap hati yang benar, kelompok ini lebih banyak daripada yang Tuhan datangin. Itu yang saya pahami dari fakta yang ada di dalam kekristenan. Kebanyakan kita kan lahir dari keluarga Kristen, Kristen keturunan. Biasanya seperti orang-orang yang non-Kristen, mereka mendapatkan mimpi atau didatangi Tuhan gitu ya. Itu mereka yang nggak sengaja ketemu Tuhan. Atau orang Kristen yang tadinya berantakan, kemudian Tuhan sentuh hatinya, kemudian dia lahir baru, dia kejar Tuhan. Tapi pada umumnya yang saya pahami, orang yang harus merespons, orang yang harus mencari kebenaran itu, baik lewat firman-Nya, lewat khotbah-khotbah yang didengarnya, dia harus merespon dengan baik. Dia harus memiliki sikap hati yang baik. Baru kemudian menemukan Tuhan itu. Kembali di sini yang dibicarakan apa? Sikap hati kita, respons kita. Jadi kalau respons kita nggak baik, maka kita tidak sungguh-sungguh, tidak akan mendapatkan Tuhan, tidak akan mendapatkan persekutuan dengan Tuhan, tidak akan mendapatkan pengenalan yang baik dengan Tuhan. Salah satu contoh sederhana adalah ketika saudara bergabung di Big Internet, berbagai macam tipe orang. Ada yang sudah lama bergabung di Big Internet, tapi sampai sekarang tidak memiliki sikap hati yang terbuka untuk mau baca firman. Tapi tidak hanya 1-2 orang yang saya perhatikan ketika baru bergabung, gak lama langsung mau baca firman. Itu apa yang menentukan? Saya mau katakan di sini tanpa bermaksud meremehkan saudara-saudara yang dibikin internet. Saya berani yakin hanya 1-2 orang saja yang mungkin sudah lahir baru. Tapi mayoritas masih sama seperti kebanyakan orang Kristen, masih buta rohani, masih mati rohani, masih belum lahir baru. Tapi apa yang membedakan mereka? Kenapa mereka mau langsung baca firman? Mereka membuka hati mereka. Jadi selalu saya ulangi kembali, diperlukan sikap hati yang baik. Dan respons sikap hati yang baik itulah, yang benar itulah yang membuat orang mengantarkan orang pada pertemuan dengan mutiara itu. Pada persekutuan, pengenalan, dan pertemuan dengan Tuhan itu sendiri. Tadi kan saya katakan, kita nggak tahu pas kapan persisnya kita itu, roh kita dilahirkan baru. Apakah ketika mengaku dosa, bertobat, atau ketika suatu kejadian Tuhan sentuh hati kita, atau karena kita mencari-cari seperti orang yang menemukan mutiara ini, cari-cari terus dan nggak tahu, tiba-tiba ketemu. Jadi proses kelahiran baru itu nggak bisa sama sekali ditentukan oleh orang dilayani lahir baru, bertobat gitu ya, enggak. Tapi harus ada effortnya, harus ada usaha. Sama seperti perumpamaan orang mencari mutiara itu, ada hati yang mencari. Nah, demikian juga dengan saudara yang di sini, supaya bisa bertumbuh menjadi dewasa rohani, berbuah sampai nanti pada keselamatan jiwa, itu semata-mata ditentukan oleh hati kita. Nah, karena itu harus memiliki hati yang benar. Selain ayat firman Tuhan tadi yang pertama saya katakan tentang respons kita, respon hati kita, saya juga punya ayat firman Tuhan di Perjanjian Lama, Ulangan 27 ayat 10. Dikatakan seperti ini. Sebab itu kau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan pada hari ini. Apakah orang-orang ini, apalagi Perjanjian Lama, udah
mengerti kehendak Allah ketika itu. Rasanya Musa hanya berbicara secara umum kepada mereka layaknya di depan mata, layaknya kepada orang-orang yang dewasa. Di mata Musa, mereka itu adalah orang-orang dewasa, diajar, kamu harus seperti ini, kamu harus dengarkan, lakukan perintah yang kusampaikan. Nggak berbicara kan sedang lahir baru atau tidak di situ, tapi berbicara pada normalnya orang dewasa. Demikian juga yang saya lakukan, layaknya saya memberitakan kebenaran kepada orang Kristen dewasa secara usia. Respon hati dibutuhkan di sini. Itulah yang menentukan seseorang mengalami kelahiran baru dalam proses waktu, kemudian pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani, bahkan berbuah. Ulangan 30 ayat 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Apakah kita masih ya dan amin untuk firman Tuhan? Atau hanya ya dan amin untuk firman Tuhan yang enak, janji berkat? Untuk pernyataan ini pun kita mestinya harus ya dan amin, bahwa tidak terlalu sukar bagimu dan tidak terlalu jauh untuk melakukan perintah itu. Yang perjanjian baru 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kita juga percaya bahwa firman Tuhan tidak mungkin berbohong. Dan memang nyatanya kalau kita punya hati yang baik, punya hati yang sungguh-sungguh, maka melakukan perintah Tuhan itu sebetulnya nggak berat. Memang ada harga, yaitu menyangkal diri. Tetapi kembali lagi, firman Tuhan ini diperhadapkan kepada kita yang udah dewasa secara umur, orang Kristen. Nah, diminta kita untuk apa? Memiliki respons yang baik. Kalau orang memiliki hati yang baik, respons yang baik, inilah yang akan mengantarkannya pada kelahiran baru, pada pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani, dan pada akhirnya keselamatan jiwanya. Jadi saya tadi katakan di awal ini semata-mata saya nggak buat sharing ini seperti untuk counter, untuk membalas SK saudara tersebut, bukan. Tapi dengan tujuan itu iya. Tapi yang lebih saya tekankan di sini adalah supaya setiap kita memiliki sikap hati yang baik. Itu yang diperlukan untuk bisa bertumbuh dewasa di dalam rohani, untuk bisa mengenal Tuhan, untuk kemudian rohaninya dilahirkan kembali, bisa merasakan Tuhan. Sikap hati yang betul. Saya udah katakan tadi kan, saya dari ayat-ayat yang menekankan bahwa hari ini kalau dengarkan firman Tuhan, jangan kerasan hati. Demikian juga dengan ayat-ayat yang baru saya bacakan. Kalau dengarkan firman Tuhan, lakukan. Itu tidak mempersoalkan udah dewasa rohani belum, udah lahir baru belum, nggak mempersoalkan itu. Sebagai orang yang udah dewasa secara umur, kita orang Kristen bahkan dari kecil, sekarang diperhadapkan kepada firman Tuhan. Kalau dengarkan firman Tuhan, miliki respons yang baik. Itulah yang akan membawa setiap kita untuk bertumbuh dewasa rohani, bahkan berbuah. Saya bahkan yakin orang-orang yang sekarang bertumbuh bersama dengan saya di MTRC Advance, saya yakin mereka hampir semuanya gak lahir baru. Yakin saya, dan mereka gak tersinggung dengan apa yang saya katakan. Sama aja mereka sebetulnya dengan kekristenan mayoritas sekarang. Ya cuma dengar gitu ya. Tapi apa yang membuat mereka bertumbuh? Memiliki respons yang benar. Orang yang tersinggungan, yang sakit hati, gak terimaan, memilih keluar. Yang memiliki kerendahan hati, memilih tetap. Memiliki kerendahan hati untuk dituntun. Nah, inilah yang memupuk dan membuat kemudian manusia rohani mereka didewasakan karena dikasih makan dengan firman Tuhan. Kemudian oleh ketekunan, kesetiaan, konsistensi mereka untuk melakukan doa, pujian, penyembahan, memaksa diri mereka berpuasa, maka pengenalan akan Tuhan itu terus bertambah.
pengenalan akan Tuhan itu terus bertambah, semakin mengerti kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan mereka, membukakan pikiran mereka dibukakan, tentu ditambah dengan doa-doa uh, dari kita semua yang berdoa supaya mata hatinya dibukakan, supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan. Jadi mereka yang sekarang juga bertumbuh nggak 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 di 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 dipermasalahkan. Oh, udah lahir baru belum ini? Terus dulu saya kasih firman susu nggak kayak gitu. Semuanya dipukul rata, dibagikan sebagaimana seorang Kristen yang dewasa secara umur. Nanti respon hatimu lah yang membuat. Apakah sampai kepada pengenalan Tuhan? Apakah semakin dewasa rohani? Karena pendewasaan rohani itu nggak instan. Lahir baru bahkan saya katakan itu nggak instan. Saya nggak percaya semua orang. Mungkin ada, tapi saya nggak percaya semua orang yang kalau udah dituntun pertobatan, ikutin altar call, ngakuin dosa, bertobat terus lahir baru. Nggak, saya nggak percaya itu. Saya nggak bisa pukul rata ini terjadi pada semua orang. Bagi orang yang sungguh-sungguh bisa terjadi. Nah, yang saya percaya bahkan justru kebanyakan terjadi kelahiran baru itu dalam proses. Ketika dia memiliki respons yang benar terhadap firman Tuhan. Nah, nanti Roh Kudus akan melahirkan rohnya menjadi hidup. Akhirnya bisa menjadi uh, uh, mengalami kelahiran baru, mengalami Tuhan, mengalami uh, bisa merasakan Tuhan. Itu yang saya yakin terjadi dengan para sahabat saya yang setia dengan saya sekarang. Jadi jangan jangan pernah me, 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 menjadikan soal lahir baru, dewasa rohani, firman susu ini menjadi apa ya? Menjadi seperti pertimbangan ketika mendengarkan uh, nasihat, teguran gitu ya. Karena tadi saya katakan, ini orang-orang Kristen dewasa loh, udah umuran loh. Masa untuk diberikan tanggung jawab membaca firman Tuhan satu pasal terus berdoa aja tidak mau. Itu masalahnya apa? Bukan soal lahir baru apa enggak. Karena kelahiran baru itu akan diproses dan Roh Kudus yang tahu kapan melahirkan seseorang menjadi baru. Tapi awal dari semuanya dan berdasarkan firman dari ayat-ayat firman Tuhan yang saya bagikan, awalnya adalah sikap hati. Jadi kenapa orang tadi saya katakan baru bergabung tapi udah mau berkomitmen membaca Alkitab? Karena memang sikap hatinya terbuka. Ini coba tanya mereka, apakah orang-orang yang sudah sekarang bergabung di Elpar itu adalah orang-orang yang lahir baru? Saya nggak yakin seperti itu. Tapi sikap hati mereka. Nah, oleh proses nanti kalau mereka setia, konsisten, tekun, sungguh-sungguh, nanti pengenalan mereka akan Tuhan bertambah. Mereka semakin mengerti kebenaran, kebenaran memerdekakan mereka. Tuhan akan memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal akan Tuhan. Mata rohani mereka dibukakan. Itu oleh perjalanan waktu. Makanya kalau kesaksian-kesaksian sahabat saya yang dulu, ketika mereka membuat rekaman kesaksian, mereka bilang dulu sekarang mindset mindset saya udah berubah. Paradigma berpikirnya udah berubah. Kenapa? Karena diterangi oleh kebenaran. Jadi nggak akan pernah bisa mengerti kebenaran, termasuk mengerti tentang Tuhan, termasuk rohaninya akan dihidupkan. Kalau tidak memaksakan diri mencari harta terpendam itu, sama seperti orang mencari mutiara tadi, harus ada effort, harus ada hati yang terbuka, gitu ya. Nah, ini saya bagikan supaya kita memiliki pengertian yang benar. Ini tujuan utamanya. Saya mengangkat topik ini buat kita. Perlunya sikap hati itu yang menentukan. Bukan soal lahir baru atau enggak. Orang yang hatinya mau diajar, mau dikasih pendisiplinan seperti apapun akan terima. Dan kita ini bukan anak sekolah minggu. Nah, kecuali untuk anak sekolah minggu beda lagi. Anak sekolah minggu kan secara usia umurnya muda. Ya wajar kalau dia dikasih
makanan rohani yang masih lunak firman susu, karena mereka bukan saja belum dewasa rohani, tapi secara umur juga mereka masih muda. Wajar mereka dikasih makanan rohani yang sangat enak, yang lunak firman susu. Tapi kalau umurnya udah dewasa, walaupun belum dewasa rohani, waktunya dikasih makanan yang keras. Tadi sikap hatinya. Karena itu tadi baca lagi nanti baik perumpamaan ya termasuk perumpamaan tentang menabur dan juga ayat-ayat firman Tuhan yang lain sebetulnya sama. Yesus juga ketika memberitakan firman nggak dipilih-pilih kan, ini udah lahir baru apa belum, ini udah dewasa rohani apa belum, semuanya diberikan harga yang sama, diberikan standar yang sama. Nah karena itu pesan utamanya adalah miliki sikap hati yang benar, miliki respons yang benar, jangan suka mengeraskan hati, miliki kerendahan hati untuk diajar, jangan suka memberontak, jangan suka mengkritik, karena itu akan merugikan dirimu sendiri. Dan satu lagi, saya tanamkan di dalam hati saya, dan saya punya kesaksian ketika dulu di Tangerang ada susunan ibadah, ada yang saya nggak pas gitu ya, pertengahan ibadah habis penyembahan udah naik tuh hadirat Tuhan, terus tiba-tiba berhenti lalu pengumuman. Nah berbulan-bulan seperti itu, lalu saya doakan gitu ya, karena saya mau bicara sama gembala di sana. Lalu ada momen saya ngobrol di rumahnya, main ke rumahnya, mampir ke rumahnya. Lalu saya dengan obrolan yang santai, saya bilang, Pak, rasanya kalau pengumuman itu ditaruh di tanggal seperti itu, hanya merusak hadirat Tuhan gitu loh Pak. Karena tadinya kan kita udah ngeflow, curve-nya itu udah naik dulu dari pujian penyembahan, dari pujian naik ke penyembahan bermazmur, terus berhenti karena dengar pengumuman, lalu baru firman. Jadi akhirnya kayak kepotong gitu. Nah harusnya dari pujian penyembahan alurnya itu udah naik, lalu masuk hadirat Tuhan, atmosfernya itu terjaga, baru nanti di akhir pengumumannya gitu Pak. Nah diterima dengan baik, diterima dengan baik. Nah kita kalau mau sampaikan sesuatu, kita harus minta hikmat daripada Tuhan. Kita harus minta hikmat dari Tuhan, dan cara menyampaikannya seperti apa gitu ya. Nah saya juga ada pengalaman yang berbeda kalau ini dengan pemimpin rohani saya pribadi yang memenangkan saya, yang melayanin saya gitu ya. Ada sebuah sikap yang di waktu lalu saya berdoa lama-lama, lalu saya doakan sungguh-sungguh, lalu saya sampaikan, saya japri gitu ya. Lalu kemudian kalau ini beda dengan respons gembala saya di Tangerang, dia nggak terima awalnya. Tapi setelah berapa lama, setelah direnungkan, karena justru itu yang saya sampaikan, ada hal yang perlu diubahkan gitu ya. Lalu kemudian tidak berapa lama dia minta maaf dan bilang ke saya perlu belajar dari kamu. Nah, itu kalau kita menyampaikan sesuatu dengan hati yang benar, bukan dengan karena tiba-tiba kok kayaknya kita di hati itu reaksinya gimana gitu ya, reaksi hati menyampaikan ketidaksetujuan atau bagaimana koreksi gitu. Kalau kita dengan cara yang tidak elok, maka itu sebetulnya sedang menunjukkan hati kita yang nggak terimaan gitu ya, atau mungkin suka suka apa ya, suka kritisi gitu ya. Nah di dalam Tuhan tidak seperti itu. Daud ketika bahkan dizolimi sama Saul, perhatikan sikapnya seperti apa. Itu salah satu yang prinsip yang kita tekankan di dalam pelayanan ini. Lalu tadi kan sudah kesaksian, saya tidak seperti kok kayak menyerang atau menganggap oh ini kekurangannya, nggak begitu. Itu justru datang dari hati yang belum diubahkan gitu ya. Nah jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang menurut hati kita nggak pas, belum pas gitu ya, coba belajar nahan diri,
lalu kemudian direnungkan, lalu didoakan, nggak spontan, gitu ya. Nah, saya punya kesaksian 2 tadi dan semuanya berhasil. Yang pertama, akhirnya gembala saya mengubah tatanan ibadah dari yang tadinya pengumuman di tengah, akhirnya jadi di akhir. Lalu yang kedua juga seperti itu. Awalnya dia reaksi tidak baik, tapi oleh proses waktu karena memang hati saya mengasihinya dan saya japri dia, lalu dia minta maaf dan bilang, saya perlu belajar dari kamu. Nah, ini yang kita harus perlu belajar. Saya memang memaklumi. Nah, di sini yang tadi saya katakan, saya lunak untuk memperingatkan di sini, untuk mengajar. Saya itu sebagai bentuk karena saya memahami Anda di sini masih baru, belum yang seperti sahabat saya yang saya tegur keras, walaupun hanya ada juga yang tidak terima karena nggak mau didewasakan gitu ya. Nah, saya memaklumi itu, tapi saya harus tetap memberikan saya harus memberikan pengertian yang baik, prinsip yang benar, supaya kiranya kita bisa paham dan berubah di waktu-waktu yang akan datang gitu ya. Nah, jadi kiranya apa yang saya sampaikan pada pesan RSSP ini diperhatikan. Yang paling utama untuk membuat kita bertumbuh, berbuah, bahkan keselamatan jiwa kita. Dan saya yakini untuk kemudian orang menemukan mutiara itu, seperti perumpamaan, menemukan Yesus dalam kelahiran baru, Roh Kudus hidupkan rohnya. Itu diawali dari respons. Memang ada pengecualian, tadi kan saya katakan, ada orang yang Tuhan datangi secara sendiri gitu ya, melalui pengalaman pribadi, divine encounter. Tapi pada umumnya, coba buktikan, mayoritas orang Kristen dituntut punya hati yang baik, punya respons yang baik, jangan mengeraskan hati, jangan suka nolak didikan. Dari perjanjian lama juga saya sudah bagikan ayat firman-Nya. Respons hati itu yang mengubahkan kita, membuat Tuhan juga berkenan atas kita. Tuhan menyatakan dirinya pada kita itu dari hati kita, karena itu memiliki respons yang benar, memiliki sikap hati yang benar. Dan juga saya udah tekankan ini sejak lama kepada sahabat setia saya, dan ini saya bekalin kalian yang dibikin Termeders, kita ini punya pemimpin itu on proses untuk menuju kesempurnaan. Pasti ada kekurangannya, atau bahkan jangan-jangan karena hati kita yang tidak baiklah, belum diubahkan juga, akhirnya kita merasa gak cocok gitu ya. Nah, kenapa saya katakan ini? Karena gini, dulu saya sering katakan bahwa kalau kita nggak suka sama guru kita, melihat kekurangan guru kita, karena saya alami sendiri, saya pasti nggak suka pelajarannya. Ketika saya SM dari SD rasanya saya nggak suka matematika. Tapi setelah saya justru lulus dari SMA, saya belajar lagi matematika dasar. Saya nikmati dan saya suka. Awalnya gara-garanya apa? Saya nggak suka sama guru matematika dulu. Nah, sama. Kalau Anda, saya di sini guru rohani. Kalau mungkin ada hal-hal yang kok kayaknya belum masuk di hati ya, belum cocok di hati gitu ya, harus belajar untuk kalau nggak bisa mengasihi, menerima, atau menundukkan diri. Karena kalau berontak-berontak, itu sebenarnya karakter pemberontak itu dari mana sih? Yesus nggak pernah berontak sama bapaknya. Dia mati sampai di kayu salib. Yang berontak siapa? Lucifer. Jadi kalau di dalam diri kita ada hati yang suka berontak, sikap yang mau berontak, itu berarti masih punya karakter pemberontak, dan itu datang dari si jahat. Nah, orang yang seperti itu gak terus mau diubahkan, pegang kata-kata saya, ingat kata-kata saya, gak bakalan berbuah, gak bakalan bertumbuh, karena akan selalu ada pikiran penilaian sendiri dalam dirinya. Oh, ini salah, ini kurang benar, ini kurang sempurna. Maka apa?
dia nggak bisa terima gitu ya, nggak bisa terima. Akhirnya hatinya ngedumel gitu ya. Maka apa yang saya sampaikan itu nggak jadi berkat bagi dia sendiri. Orang seperti ini kalau nggak berubah, tinggal tunggu waktu, dia pasti nggak bersama dengan kita. Nah, prinsip itu harus dipegang. Kadang-kadang memang dalam kelemahan, dalam kelemahan saya dalam melayani di sini gitu ya, ada ya saya nggak pungkiri gitu ya, kadang-kadang jadi ada kalanya jadi baper gitu ya. Tapi coba baca Paulus, baca surat-suratnya, coba baca nanti di Perjanjian Baru bagaimana dia baper juga. Ada kalanya dia sangat emosional. Karena apa? Kalau saya ingat orang tua saya dulu, kami anaknya 12. Jadi kalau satu saja bikin ulah, itu mama saya bisa sangat marah dan sangat stres, bahkan cenderung putus asa. Saya selalu menghiburkan mama saya dulu, bilang bahwa masih ada lebih banyak orang yang sayang, yang memperhatikan, yang mau diajak, yang berhasil. Saya sering hiburkan mama saya seperti itu. Karena mama saya punya harapan. Orang tua mana sih yang ingin anaknya gagal? Gak ada kan. Nah, dia punya gambaran tertentu untuk setiap anaknya, punya hati yang mau diajar, berhasil, nanti hidupnya baik, beruntung gitu ya. Nah, tapi karena menyimpang, mama saya bisa sampai stres gitu ya, pusing. Tadi saya katakan bahkan putus asa, hampir lupa kalau dia udah punya cucu, punya anak laki-laki, perempuan juga yang baik, yang memperhatikan hidupnya gitu ya. Karena dorongan hati tadi, harapan yang besar. Demikian juga dengan diri saya. Kadang-kadang juga di dalam ketidaksempurnaan saya kayak yang terbaru ini saya agak marah gitu. Saya bukan berarti nggak menyesali untuk koreksi diri gitu ya. Saya juga koreksi diri. Kadang-kadang saya berpikir, aduh jadi kasihan ya sahabat setia saya yang hatinya baik, yang rendah hati, yang ikut tuntunan saya semuanya, bahkan berdiri bersama dengan saya, mengambil bagian dalam pelayanan gitu ya. Kasihan mereka gitu ya. Nah, itu untuk koreksi diri saya. Nah, tapi sama seperti gambaran mama saya tadi, karena saya mengharapkan gitu ya, saya bisa juga kebawa dengan perasaan gitu ya, ketika ada orang yang sudah dilayanin bertahun-tahun gitu ya, 3-4 tahun bahkan 5 tahun, tapi ketika ditegur dia nggak terima. Padahal tadi saya katakan sama seperti mama saya, dia punya harapan ini semakin dewasa ya berubah, kesetiaan, konsistensi, lebih dewasa, lebih hidup dengan standar yang kita tentukan, taat total gitu ya. Nah, tapi akhirnya kan karena saya tegur keras, dia akhirnya kayak menjaga jarak gitu ya. Ada sih di dalam komunitas, tapi kayak bermain di luar gitu ya. Ini kan mengecewakan ya. Apa yang saya kecewakan? Sikapnya gitu. Jadi kalian harus bisa ngerti. Kalau posisi kalian sih cuma dengar gitu ya, nggak memiliki tanggung jawab sebesar saya, ya pastilah lebih kondusif suasana hatinya. Tapi kalau dengan saya berhadapan dengan banyak karakter, ditambah tadi saya punya harapan ya kalau udah lama ya bertumbuh ya setia, konsisten, jangan lagi punya perilaku yang aneh-aneh, ya kalau ditegur ya terima gitu ya. Itu kan harapan saya gitu ya. Nah, tapi karena tadi itu saya lihat fakta, kemudian saya saya coba sejajarkan dengan harapan saya, kan sangat jauh. Nah, itu kadang-kadang yang membuat saya uh, uh, ya saya akuin kadang kebawa perasaan gitu ya. Karena kecewa kadang dengan orang-orang sikapnya, beberapa orang yang ya hanya sedikit sih yang sikapnya nggak terpuji seperti itu gitu. Nah, dan juga uh, seperti yang kemarin saya 2 kali dalam rekaman saya katakan, ya mungkin saya mau bekerja, mungkin ada orang yang diantara kita yang menanggapnya lain gitu ya, yang menanggapnya lain. uh,
dengan pernyataan-pernyataan saya. Tapi sebetulnya, jadi kalau dulu saya itu menulis posting itu banyak, dan menulis kan lebih lama dengan membuat rekaman. Nah, itu menghabiskan waktu saya banyak sekali, ditambah waktu itu rekaman di radio, siaran di radio, dan juga membuat rekaman, itu menghabiskan waktu banget. Jadi nggak ada waktu untuk bekerja. Nah, setelah sekarang membuat rekaman nggak harus setiap hari lagi karena udah dewasa rohani, plus juga ada rekomendasi video dari luar dan juga rekomendasi video yang lalu-lalu, ditambah juga sekarang puji Tuhan sudah ada rekan-rekan sepelayanan gitu ya, ada yang admin juga mengambil beban dalam berdoa, jadi nggak saya semua lagi. Jadi maka saya berpikir bahwa uh, saya uh, sedang bergumul untuk bekerja juga gitu ya, karena saya juga nggak mau uh, seperti tertuduh oleh pikiran-pikiran orang tadi, seperti orang-orang yang nggak dewasa ini gitu ya, seolah-olah saya mengharapkan hidup dari dirinya sendiri gitu ya, saya bahkan hidup dari tabungan saya gitu ya. Nah, jadi uh, saya justru uh, uh, kayak bilang saya mau kerja untuk uh, pikiran saya lebih tenang gitu ya, jangan sampai saya uh, menjadi ada dampak yang buruk oleh sikap-sikap orang seperti ini gitu ya. Jadi saya bisa nikmati pekerjaan saya nanti kalau memang Tuhan izinkan gitu ya. Juga saya bisa lebih lebih menstabilkan perasaan saya ketika ada orang-orang yang ya ini ada beberapa orang yang di MTRCL Par Basic yang saya lihat sudah orang tua, sudah dewasa, sudah bertahun-tahun, tapi tidak mengerti apa hati saya yang harus setia, konsisten melakukan semuanya, bersemangat, berdiri bersama-sama. Tapi kan ada juga yang kalau udah nggak terimaan, ditegur, ya kayak gitu, jaga jarak. Tapi masih ada di sini. Jadi kayak apa sih namanya? Uh, Mati segan, hidup nggak mau gitu. Jadi kalau saya punya kesibukan sendiri, uh, saya punya uh, perasaan juga lebih, kita tahu lah kita butuh refreshing gitu ya, kita butuh waktu-waktu sendiri, agak-agak memisahkan diri untuk kita bisa menenangkan diri, evaluasi gitu. Jadi uh, itu semuanya juga saya lakukan untuk kebaikan diri saya dan juga kebaikan orang-orang yang saya layani. Jadi jangan sampai berpikir yang macam-macam dengan rencana, bukan keputusannya, baru rencana untuk bekerja kembali. Saya bisa lebih rileks dalam melayani gitu ya, nggak selalu pikiran saya ter ter terdampak oleh perilaku-perilaku orang-orang yang gini nih, yang nggak membangun ini gitu ya. Karena tadi saya bilang harapan saya itu besar. Bagaimana kita ini menjadi terbangun gitu ya. Tapi ketika ditegur, apa yang terjadi? Perhatikan aja. Orang-orang dewasa yang sudah setia pasti bisa lihatlah reaksi beberapa orang yang begitulah gitu ya. Ya kalau saya tegur gak terimaan, ya jadinya sikapnya kayak gitu. Itu kan menyakitkan sebagai orang tua gitu ya. Ketika mama saya kadang seperti rasa putus asa gitu, saya bisa pahami gitu ya. Karena harapan dan perilaku, fakta yang didapat itu sangat jauh berbeda. Itu juga yang saya rasakan. Harapan saya bertumbuh, bersatu, bersepakat, berdiri sama-sama. Itu kan segelintir orang sih, itu kan anggap remeh, itu dianggap sampah, gak peduli gitu ya. Sementara saya mengharapkan semuanya, jangan ada yang ketinggalan. Nah jadi kalau dengan posisi seperti ini, berhubungan dengan ratusan karakter loh kita, ya katakanlah puluhan lah, karena belum semua yang dibikin termed ini sekarang betul-betul komitmen gitu ya. Itu kan nggak mudah. Jadi kalau dalam sharing saya kadang-kadang ada seperti kebawa perasaan, maklumlah, bacalah tentang surat-surat Paulus. Dia juga kadang-kadang emosional. Kadang-kadang uh, saya masih ingat ketika dia bilang, jangan berpikir kalau saya berhadapan muka dengan kamu nggak berani gitu ya. Itu
Kayak gitu-gitu agak ditemukan nggak dengan pengkhotbah sekarang yang kalian kenal? Saya bahkan katakan banyak dari antara mereka yang penting saya sampaikan firman, enak didengarkan, nggak tersinggung, terus tetap ikuti gereja lokal saya atau ibadah live streaming saya atau YouTube saya, bodoh amat. Tapi kalau orang, dengarkan pernyataan saya ini, kalau orang menaruh harapan yang besar akan seseorang, tetapi kemudian orang ini ber, ber uh, pilih jalan sendiri, bahkan membelakangi, itu sangat menyakitkan loh. Jadi makanya saya bilang, oh, mungkin dengan bekerja uh, saya bisa lebih netralkan emosi saya, perasaan saya, sehingga ketika saya tampil kemudian untuk memberikan sharing, saya uh, uh, bisa lebih lebih terkontrol gitu loh. Nah, jadi saya perlu jelaskan ini supaya jangan ada pikiran-pikiran yang nggak baik di antara kita gitu ya. Oh, kok pilih pekerjaan, apa jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu gitu ya. Enggak seperti itu. Saya hidup daripada Tuhan. Kalaupun ada orang-orang yang tersinggung akhirnya atau orang-orang yang sudah dilayani bertahun-tahun tetapi tidak memiliki sikap yang baik terhadap pelayanan ini, saya nggak pernah kehilangan upah daripada Tuhan. Dan Tuhan yang menilai dan berperkara atas setiap kita gitu ya. Jadi jangan sampai ada pikiran-pikiran yang tidak baik gitu ya. Nah, kiranya sharing saya ini uh, memberkati, memberikan penerangan, memberikan pencerahan, meluruskan gitu ya. Semakin tahu hati dan pikiran saya gitu ya. Nikmati ini dan ini rasanya RSSP saya yang paling lama. Ya, salah satulah yang paling lama gitu ya. Perhatikan baik-baik, responi, dan kiranya memberkati dan memberikan pengertian untuk kita semuanya. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada sharing kali ini. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Selamat ber-PPW, semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.